Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah amma ba'd. Di materi yang keempat ini saya akan menjelaskan tentang metode pengumpulan data penelitian kualitatif. Setelah pekan kemarin saya sudah menjelaskan berbagai model dan proses penelitian kualitatif. Tidak terasa terus waktu berjalan dan alhamdulillah kita sudah di tahap pembahasan metode pengumpulan data di dalam penelitian kualitatif. Bagaimana mengumpulkan data penelitian kualitatif. Jadi sudah tahapan pengumpulan data atau cara mencari data metode penelitian kualitatif. Baik penelitian yang bibliografi, studi kasus maupun yang lainnya. Baik, di dalam metode pengumpulan data, apa itu metode pengumpulan data? Perlu kita ketahui dulu bahwa metode pengumpulan data ini adalah suatu proses mendapatkan data. Jadi metode pengumpulan data ini adalah proses untuk mendapatkan data. Data yang empiris tentunya. Data empiris berdasarkan fakta-fakta lapangan, data-data empiris melalui melalui informan, melalui subjek, melalui responden. Jadi data yang kita peroleh ini itu melalui informan. Kalau dalam penelitian kualitatif itu melalui informan atau melalui, kalau ada istilah subjek itu adalah subjek penelitian, atau melalui responden. Kalau dalam penelitian kuantitatif lebih dikenal kata responden. Dengan tentu menggunakan metode tertentu. Jadi sekali lagi, metode pengumpulan data adalah suatu proses untuk mendapatkan data empiris melalui informan penelitian dengan menggunakan metode tertentu. Ada berapa metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif? Itu ada 4 jenis metode pengumpulan data di dalam penelitian kualitatif. Ini yang digunakan. Jadi secara detail nanti akan terbagi di dalam metode penelitian itu ada disebut dengan data primer dan data sekunder. Pertama adalah observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga dokumentasi, dan keempat adalah focus group discussion atau FGD. Kalau ini dikelompokkan ke dalam 2 metode pengumpulan data penelitian kualitatif, ada yang disebut dengan data primer dan ada disebut dengan data sekunder. Nah, yang mana masuk kategori data primer adalah ini: observasi, wawancara, dan FGD. Itu adalah kategori data primer. Jenisnya data primer. Sementara dokumentasi ini adalah data sekunder. Di metode penelitian sosial saya sudah jelaskan primer dan sekunder. Apa itu observasi? Ini yang digunakan dalam penelitian kualitatif, juga metode penelitian kuantitatif juga gunakan observasi. Jadi di beberapa metode itu ada kesamaan, baik kualitatif dan kuantitatif. Yang membedakannya wawancara mendalamnya dan FGD. Itu yang membedakan. Selebihnya sama. Observasi itu yang bagaimana? Dalam penelitian tetap dilakukan observasi. Apa itu observasi? Observasi itu diartikan sebagai memperhatikan atau mengikuti. Ini yang dikemukakan oleh Herdiansah di dalam bukunya, metode penelitian kualitatif. Jadi observasi itu adalah memperhatikan, mengamati, mengikuti. Pokoknya pasti mengobservasi, mengamati, mengikuti perkembangannya. Itu observasi. Nah, mengikuti dan memperhatikan di sini dalam artinya adalah mengamati dengan teliti, dengan cermat, dan sistematis sasaran perilaku yang dituju. Jadi sasaran perilaku yang akan diamati, yang akan diobservasi. Dan peneliti akan melakukan itu, akan melakukan pengamatan dengan teliti terhadap sasaran perilaku yang dituju atau apa yang menjadi subjek penelitian.
siapa subjeknya, yaitu yang coba diamati, dilihat dalam perilakunya terhadap apa yang menjadi objek penelitian. Untuk melihat kesesuaian. Apa yang sebetulnya terjadi. Nah, observasi sebagai suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati, serta merekam perilaku sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Ya, sebagaimana yang saya katakan tadi. Jadi, seorang peneliti akan kemudian melihat seperti apa perilaku informan atau perilaku subjek terhadap objek yang menjadi fenomena yang akan diamati, objeknya. Misalnya tentang kinerja pegawai pada kantor camat Lubuk Timur, misalnya. Maka observasinya, peneliti sebagai instrumen penelitian utama dalam penelitian kualitatif akan melakukan observasi. Dengan apa? Melihat, mengamati, mencermati, merekam, mencatat perilaku berkaitan dengan apa? Dengan objek yang diteliti. Tentang apa tadi? Kinerja. Bagaimana kinerjanya? Berdasarkan urutan-urutan secara sistematis di dalam, baik ya, urutan sistematis ini misalnya dari tahapan pertama. Kalau kita kinerja itu apa? Indikator mengukur kinerja itu dari misalnya disiplin, mulai dari disiplin jam masuk, jam keluar, kemudian disiplin mengerjakan pekerjaan, seterusnya ya. Jadi ada berapa indikator-indikator yang dijadikan sebagai ukuran, itu yang maksud dengan secara sistematis. Jadi tiba-tiba langsung luarannya yang dilihat, tapi prosesnya juga dilihat. Nah, observasi ini juga bagian dari mencari data. Ya, yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan, ya, suatu penjelasan terhadap apa yang diteliti, terhadap objek yang diteliti. Dengan observasi, si peneliti akan mengetahui secara lebih detail bagaimana perilaku subjek terhadap objek yang menjadi bagian dari penelitian itu sendiri, ya, yang menjadi variabel atau fenomena yang akan diamati, akan diteliti. Misalnya kalau kinerja pegawai pada kantor camat Lubuk Timur, maka peneliti akan mengamati bagaimana kinerja pegawai, melakukan observasi bagaimana kinerja pegawai sesuai indikator-indikator atau deskriptor yang sudah dirumuskan di dalam kerangka pikir penelitian. Dari tahap mana indikator-indikator untuk mengukur kinerja pegawai, mana yang dilihat pertama, dan seterusnya, sampai terakhir untuk mendapatkan kesimpulan terhadap objek yang menjadi variabel atau fenomena penelitian. Nah, di dalam observasi ini memiliki kelebihan-kelebihan metode. Jadi observasi ini punya kelebihan menurut Herdiansa. Yang pertama, apa kelebihannya? Data yang dikumpulkan melalui observasi cenderung mempunyai keandalan yang tinggi. Jadi menurut Herdiansa, observasi ini mempunyai keandalan yang tinggi. Kenapa? Karena peneliti memang mengamati secara seksama, setiap detail apa yang dilakukan oleh subjek yang itu tidak ditemukan ketika dilakukan wawancara. Orang melakukan wawancara kan ketika ditanya dijawab, apa yang dia jawab dengan yang dia lakukan kadang-kadang belum tentu sama. Apa yang dia jawab dengan apa yang terjadi kadang-kadang belum tentu sesuai. Nah, melalui observasi itu ya ini akan diketahui secara jelas apa sesungguhnya yang terjadi, apakah cocok sesuai tidak dengan apa yang dikatakan melalui wawancara. Kenapa? Karena peneliti akan mengetahui secara seksama setiap detail perilaku, batasan perilaku yang diobservasi yang memang sudah ditetapkan sebelumnya berdasarkan indikator-indikator yang sudah ditetapkan. Jadi observasi ini juga selain tadi mencari jawaban, observasi ini juga
dilakukan untuk apa? Untuk mengecek atau menguji validitas data yang telah diperoleh sebelumnya melalui wawancara. Nah, itu bisa dilakukan secara berulang-ulang. Misalnya kalau disiplin kerja, kalau ditanya bagaimana disiplin, disiplin Pak, di sini semua pegawai disiplin, jam masuk, jam keluar, ikut apel dan segala macamnya. Kemudian lihat absennya, itu data dokumentasi namanya ya, dokumentasi. Lihat absen, oh ternyata iya ada juga yang datang, ada juga yang lambat. Lalu kemudian dilakukan observasi, pengamatan. Dalam waktu 1 minggu misalnya Anda mengamati bagaimana tingkat disiplin kerja mereka. Apakah sudah sesuai tidak? Itu untuk apa? Menguji validitas data yang telah diperoleh sebelumnya. Jadi observasi juga bisa jadikan sebagai alat untuk menguji validitas data. Kemudian kelebihan observasi dapat melihat langsung apa yang sedang dikerjakan oleh subjek hingga hal yang detail. Pekerjaan rumit yang kadang-kadang sulit untuk diterangkan, tetapi dengan menggunakan metode observasi, hal tersebut mampu diungkap. Ya. Jadi kadang-kadang ada hal-hal yang sulit untuk digambarkan, dijelaskan dengan kata-kata, tetapi melalui observasi, pengamatan ini melihat secara langsung apa yang dilakukan. Nah, ini peneliti akan mengetahui dan mudah untuk kemudian menjelaskan. Makanya di sini observasi juga penting. Kenapa? Karena melalui observasi ada hal-hal memang penelitian yang kadang ketika disampaikan itu terlihat dijawab tapi digambarkan itu memang kita mendengar, melihat, mengetahui apa yang disampaikan, tetapi sulit untuk kemudian meraba-raba yang bagaimana itu modelnya, bagaimana itu maksudnya, yang bagaimana bentuknya. Tapi melalui observasi dengan melihat langsung apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan, itu kita akan mengetahui secara lebih detail apa sebetulnya tingkat kerumitan, bagaimana yang dimaksud tadi itu, detail-detailnya bentuknya kayak apa, seorang peneliti akan bisa mengetahui. Dengan demikian, mampu nanti untuk memberikan gambaran terhadap apa yang sudah dia telitikan. Penelitian-penelitian seperti ini, hal-hal yang sifatnya harus membutuhkan informasi data yang detail, memang dibutuhkan observasi supaya bisa dilihat bagaimana secara langsung yang dilakukan oleh informan untuk menemukan jawaban terhadap objek yang menjadi fenomena yang diteliti. Itu ya, yang kedua ya. Jadi keunggulannya atau kelebihannya observasi. Jadi ini nanti sebagai seorang peneliti ini penting sekali observasi. Jadi Anda harus melakukan pengamatan baik di awal rencana untuk melakukan penelitian maupun pada saat proses penelitian hingga selesai. Kemudian C, dapat menggambarkan lingkungan fisik dengan lebih detail ya. Dengan melalui pengamatan kita bisa mengetahui seperti apa gambarannya. Kalau hanya dalam bentuk gambar tulis begitu saja, kita bisa tahu tapi tidak lebih detail. Tapi kalau kita melihat langsung itu berbeda. Jadi yang kita lihat langsung, yang kita rasakan langsung itu berbeda kalau kita hanya lihat di gambar atau lihat hanya di tulisan. D, dapat mengukur tingkat suatu pekerjaan dalam hal waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu unit pekerjaan tertentu. Melalui observasi kita akan mengetahui seberapa banyak waktu yang dia butuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, jadi melalui observasi kita akan bisa tahu oh, ternyata fluktuatif misalnya bisa dilakukan selesaikan dalam 3 atau 4 jam, dirata-ratakan misalnya 3 sampai 5 jam, dirata-ratakan 4 jam. Kenapa? Karena setelah Anda observasi ternyata jumlah angkanya mengukur seperti itu. Itu kelebihan-kelebihannya, jadi banyak sekali kelebihannya. Namun juga observasi memiliki kekurangan. Nah, kekurangan ini perlu kita ketahui agar supaya kita jangan menghindari itu ya, supaya jangan sampai nanti itu yang harusnya menjadi kelebihan lalu justru kita tidak mendapatkan apa-apa karena kita tidak memperhatikan hal-hal yang harusnya kita jangan lakukan ketika saat observasi, karena itu merupakan bagian dari kekurangan yang harus dihindari. Apa saja? Pertama yang harus perhatikan ini. Umumnya, orang yang diamati merasa terganggu atau tidak nyaman atau karena diamati perilakunya tidak alamiah. Jadi umumnya orang seperti itu. Kalau orang itu diamati merasa kayaknya ada yang sesuatu yang tidak ya, terganggu dia, tidak nyaman ya. Kenapa? Karena ada yang memantau ya, ada yang memantau. Sehingga Anda jangan kalau melakukan observasi jangan kayak pengawas. Anda bukan pengawas di situ. Anda bukan pengawas, Anda peneliti. Jadi tempatkan diri Anda sebagai seorang peneliti, bukan seorang pengawas. Agar orang tidak merasa terganggu atau tidak nyaman ketika Anda melakukan pengamatan.
observasi, melihat. Coba Anda perhatikan bagaimana diri Anda ketika diawasi ya, atau ada yang mengamati. Ya, pasti Anda merasa canggung lah dalam melakukan pekerjaan. Kenapa? Karena tidak nyaman, tidak terasa terganggu. Atau biasanya yang diamati perilakunya tidak alamiah. Jadi yang tadinya malas jadi rajin tiba-tiba. Kenapa? Ada yang amati. Ada yang awas. Jadi Anda jangan kayak pengawas ya. Anda jangan kayak mandor, jangan kayak pengawas. Anda tempatkan diri Anda sebagai peneliti agar subjek penelitian ini, agar informan ini tetap sebagaimana biasanya kesehariannya melakukan sesuatu sebagaimana alaminya ya. Tapi kalau kadang-kadang diamati ya, dia tidak lagi memperlihatkan perilaku yang alami. Itu sudah tidak alamiah lagi. Yang malas jadi rajin, tiba-tiba ya, karena ada yang perhatikan, oh ada mahasiswa penelitian ini, oh harus berubah ini. Dan sampai nanti ditulis begini, pada kita orang ini sebetulnya memang tidak begitu. Tapi tidak enak, nanti harus berajin. Misalnya kan, 1 bulan juga dalam penelitian. Nah, itu akhirnya apa? Kita tidak menemukan jawaban yang sesungguhnya terjadi ya, sesuai dengan permasalahan. Ya, itu yang dihindari. Sehingga ini kekurangan. Kekurangan ini harus kita ketahui agar supaya kita menghindari hal-hal ini jangan sampai terjadi. Agar subjek yang diteliti tetap sebagaimana biasanya. Yang kedua, terkadang tidak merepresentasikan perilaku dan kondisi yang sebenarnya yang saya katakan tadi ya. Tiba-tiba rajin, yang malas tiba-tiba rajin. Yang tadinya ya cuma tahu basuruh, malas bekerja, jadi tiba-tiba tidak mau lagi basuruh, maunya dia yang bekerja supaya kelihatan, nah, berarti hebat ini. Nah, jadi itu kadang-kadang berubah ya, perilakunya berubah, sehingga di sini diperlukan seorang peneliti harus mampu membaur dirinya ke dalam situasi di mana situasi itu tetap seperti adanya. Jadi dia harus bisa membaur ke dalam situasi itu. Contoh saja, ketika Anda kenal sama seseorang, 1-2 hari dia pasti akan menjaga agar supaya Anda itu tetap menilai dirinya itu wah, hebat, baik, dan seterusnya. Tapi kalau lama-kelamaan sudah terbiasa dengan Anda ya, karena Anda sudah lama kenal dengan dia akan menunjukkan jati diri yang sebenarnya. Nah, kira-kira seperti itu. Buatlah suasana itu sebagaimana seolah-olah Anda dan mereka itu sudah lama berkenal. Sudah lama kenal. Sehingga mereka ya alamiah saja sebagaimana adanya. Jadi seperti itu ya. Kemudian ya kekurangan ini biasanya ada bias peneliti. Nah, kadang-kadang muncul subjektivitas peneliti. Itu dihindari. Peneliti itu harus objektif, jangan sampai ada bias peneliti. Belum apa-apa dia begini berarti ini, padahal belum tentu ya, harus diperhatikan secara detail. Kemudian orientasi peneliti ya. Jadi jangan sampai nanti peneliti belum melakukan observasi pengamatan sudah mengambil kesimpulan. Atau memang sedari awal memang orientasinya untuk mencari kesalahan orang lain, kekurangan orang lain. Sehingga semua yang dicari adalah kekurangannya. Padahal si peneliti ini hanya mencari tahu prosesnya, mengamati sebagaimana alamiahnya. Mau baik, mau tidak, itu nanti urusan belakangan. Penelitinya hanya mengamati apa yang sebetulnya terjadi. Jadi peneliti jangan cari kesimpulan duluan, jangan orientasi karena peneliti misalnya cari kekurangan orang, mau menjatuhkan siapa, dan seterusnya. Itu yang tidak boleh. Hindari itu. Itu kadang kekurangan muncul, sehingga kadang ini harus diperhatikan untuk tidak terjadi. Nah, di dalam metode observasi sendiri itu banyak metode. Banyak metode yang biasa dilakukan. Ini perlu saya jelaskan walaupun sebetulnya di dalam penelitian kembali kepada peneliti, dia menggunakan apa yang dia rasa cocok, ya terserah, atau menggunakan kreativitasnya sendiri untuk melakukan observasi. Tapi secara teoritis ini ada 5 metode dalam observasi. Yang pertama, mencatat perilaku yang khas, unik, dan penting yang dilakukan subjek penelitian. Ini yang umumnya digunakan, mencatat. Jadi ada hal-hal yang dilihat, dia catat. Atau dia foto. Jadi dia tidak buat daftar terlebih dahulu, tetapi dia membuat catatan saja sebagaimana apa yang dia lihat saja. Hal-hal yang memang yang perlu dia amati,
ada hal-hal yang dia rasa unik, khas, dan itu penting untuk ditelitikan, dan yang sudah dilakukan oleh seorang subjek yang jadi peneliti, bagian dari informan penelitian itu dilakukan, pada itu yang dicatat. Ada model yang lain memberikan keterangan mengenai muncul tidaknya perilaku yang diobservasi. Nah, ini biasanya menggunakan daftar. Ini daftarnya sudah dibuat, tinggal dia kemudian menceklis. Ya, sama halnya dengan modelnya kuesioner. Jadi daftarnya sudah ada. Tinggal dia lihat checklist. Observasi untuk melihat. Jadi tidak lagi menulis bagaimana tadi di sini, tapi daftarnya sudah ada, tinggal dia tanya, melihat mana yang relevan dengan itu yang dia centang. Ada lagi metode lain ya. Ini hampir sama dengan yang ini. Bedanya melihat seberapa banyak atau seberapa sering keterlibatan, partisipasi atau keaktifan dari subjek informan yang diobservasi pada waktu yang sama. Jadi untuk melihat, mencocokkan ya, di sini untuk melihat perbandingan. Dengan cara ya tadi bisa dengan mencatat. Ada yang dengan rating scale, metode observasi rating scale. Melihat, menghitung kualitas jumlah perilaku yang munculkan disertai dengan kualitas perilakunya tersebut. Jadi dia mencoba mengamati, melihat berapa besar ya, hal-hal yang muncul ini tentu dengan tergantung keperluan penelitiannya. Kemudian tidak hanya mampu melakukan misalnya kalau ini kuantifikasi atau perhitungan dari perilaku yang diobservasi, tetapi juga mampu mengubah hasil kuantifikasi tersebut menjadi bentuk grafik. Nah, itu ya disesuaikan dengan yang mau diteliti. Tapi umumnya kalau peneliti biasanya menggunakan yang ini. Karena ini yang hanya ya. Kalau ini biasanya hanya untuk melakukan uji validitas. Untuk melihat saja ya. Umumnya seperti itu. Tapi disesuaikan dengan apa yang menjadi topik penelitiannya. Metodenya disesuaikan dengan itu. Umumnya menggunakan ini. Mencatat perilaku apa yang sudah ditemukan di sana. Hal-hal yang menarik, unik, yang memang yang menjadi bagian untuk diobservasi. Atau hal-hal yang memang ternyata tidak ditemukan sebelumnya. Jadi itu ya metode observasi di dalam penelitian kualitatif. Selebihnya itu kembali kepada peneliti mau modelnya seperti apa. Kalau seperti ini kan biasanya mau melihat berapa seringnya ya, orang aktivitas atau misalnya kendaraan lalu lalang dicatat mana truk. Cek datanya sudah ada, tinggal di checklist. Observasi ya. Jadi masih banyak metode. Terserah Anda sebagai peneliti mau mengembangkan, mau pakai yang mana ya terserah penelitinya. Dirasa yang paling mudah. Kemudian yang kedua, metode pengumpulan data yang kedua adalah metode wawancara. Jadi wawancara. Apa itu wawancara? Ya wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Apa maksudnya? Ya menggali informasi apa yang ingin diketahui. Jadi menggali informasi, data yang akan diketahui oleh si peneliti. Nah, percakapan ini dilakukan oleh dua pihak ya. Antara yang melakukan wawancara dengan yang memberikan yang diwawancarai. Nah, wawancara menjadi metode pengumpulan data yang utama dalam penelitian kualitatif. Nah, ini yang membedakan dengan kuanti. Kalau di dalam penelitian kuantitatif, metode pengumpulan data utamanya adalah kuesioner. Kalau laboratorium berarti ya. Ya, nanti kalau kita di ilmu sosial ya, administrasi negara ya hanya dua itu. Kualitatif menggunakan wawancara, kuantitatif menggunakan kuesioner. Nah, ini yang menjadi poin penting di dalam penelitian kualitatif. Kenapa? Karena metode utama dalam pengumpulan datanya adalah wawancara. Dengan menggali informasi sebanyak-banyaknya kepada responden. Nah, penguasaan teknik wawancara sangat mutlak diperlukan. Di sini penting sekali untuk seorang peneliti. Jadi teknik bagaimana melakukan wawancara yang bagus ini harus dikuasai. Diperlukan, apalagi yang belum punya pengalaman melakukan wawancara, ini perlu. Biasanya kalau kuliahnya kita tidak online seperti ini, tidak stay at home seperti ini, setelah pertemuan materi ini saya akan melakukan memberikan contoh bagaimana wawancara antara peneliti dengan responden.
Tapi karena situasinya kita tidak ketemu seperti ini, sehingga saya cukup memberikan penjelasan saja. Jadi penguasaan teknik wawancara saya berharap Anda memiliki, supaya nanti Anda tidak kesulitan melakukan wawancara. Kemudian jangan sampai subjek merasa bahwa dirinya diinterogasi. Kalau tadi observasi, Anda jangan seperti pengawas. Jangan seperti mandor, supaya orang yang diobservasi tidak merasa kikuk. Nah, kalau diwawancara, jangan sampai Anda seperti polisi yang sedang melakukan interogasi terhadap kasus yang sudah dilakukan oleh seorang. Anda bukan peneliti, bukan penyidik. Jadi tempatkan peneliti itu jangan sebagai seorang penyidik. Walaupun sebetulnya dia sedang menyelidiki, tetapi dia bukan seorang petugas yang sedang melakukan penyidikan terhadap kasus. Kalau seperti itu nanti ya sulit. Apa yang Anda tanya belum tentu dijawab secara baik, jujur oleh responden. Dan responden juga tidak merasa nyaman. Subjek yang jadi penelitian Anda tidak akan merasa nyaman ketika Anda wawancarai kalau Anda seperti seorang yang melakukan interogasi. Jadi kalau di dalam tanya jawab Anda ya jangan mengikuti pola-pola tanya jawab yang terkesan menekan, mengejar. Walaupun sebetulnya Anda tujuannya mengejar, mencari tahu informasi jawaban yang sebenarnya. Tapi harus dengan metode yang tidak dilakukan oleh seorang penyidik atau seorang yang tugasnya memang hanya untuk menginterogasi. Supaya tidak terkesan bahwa dia sedang diinterogasi, tapi memang Anda sebagai seorang peneliti seolah-olah Anda belajar, seolah-olah Anda sedang belajar. Jadi caranya begitu. Seperti bertanya di dalam kelas, bagaimana seorang Anda belajar. Seperti itu. Pada sebetulnya menggali informasi. Jadi harus begitu caranya. Kalau tidak ya nanti dianggap Anda melakukan interogasi. Sehingga subjek penelitiannya tidak merasa nyaman, tidak suka dengan Anda. Akhirnya yang tadinya dia masih mau jawab, ya dia bilang sudah saya punya kesibukan yang lain, nanti lagi. Padahal karena ketidaknyamanan Anda, yang Anda tidak membuat dia tidak nyaman. Pedoman-pedoman atau teknik-teknik wawancara dalam penelitian banyak bisa Anda googling di internet, berbagai teknik, banyak sekali. Dan ini kan kembali kepada pengalaman. Kalau pemula, baru pertama-pertama memang tegangnya ada ya, kikuknya ada, sehingga kadang-kadang ya terbawa suasana tegang. Ya kadang seperti itu ya wawancara pemula. Sehingga kalau Anda memang nanti menentukan penelitian yang kualitatif, saya berharap nanti Anda coba mendalami, belajar ya bagaimana teknik wawancara yang bagus untuk penelitian, supaya nanti subjek penelitiannya merasa nyaman dengan Anda. Jadi Anda seperti rekannya, rekan curhatnya. Jadi begitu ya. Nah, sehingga di dalam penelitian itu ada beberapa teknik, tingkatan interaksi komunikasi yang terjadi ketika saat wawancara. Dan itu memang terjadi dalam melakukan wawancara. Ini yang dikemukakan oleh Stewart dan Case dalam bukunya Herdiansa tentang metode penelitian kualitatif. Ada tingkatan interaksi komunikasi. Jadi tingkatan interaksi komunikasi antara seorang peneliti dengan informan. Jadi ini seorang peneliti dan informan. Dianalogikan bahwa ini adalah seorang peneliti dan informan. Nah, di sini kemudian yang perlu diperhatikan adalah tahap awal melakukan wawancara. Apa yang harus dilakukan di awal? Seorang peneliti ketika melakukan wawancara, jangan tiba-tiba begitu datang langsung kemudian tanya-tanya secara detail lagi, langsung ke inti. Jangan dulu. Saya umpamakan begini, saya analogikan saja ya supaya mudah dipahami oleh Anda ya. Ya. Jadi begini, wawancara dengan subjek itu sama halnya dengan Anda baru dapat kenal teman, seseorang misalnya. Anda baru kenal dengan seseorang, lantas seseorang itu mencari tahu detail tentang Anda. Pasti Anda kemudian bertanya-tanya dalam hati, ini orang ini siapa?
baru kenal sok kenal misalnya, atau ini orang juga aneh-aneh, baru kenal 1 menit, belum 1 menit lagi baru coba tanya-tanya segala macam, ya pasti Anda akan begitu di dalam hati Anda, dan Anda pasti tidak akan maulah merespon hal-hal yang begitu ya, karena ini orang baru dikenal, baru tahu dari mana, susah mau ditanya. Ya begitu kira-kira ya, itu kira-kira responnya seorang informan yang nanti Anda tanyai. Sehingga apa yang harus dilakukan? Saya analogikan kembali sebagaimana Anda dengan teman dekat Anda. Kalau Anda dengan teman dekat Anda, apapun yang ditanya oleh teman dekat Anda, pasti Anda jawab. Apapun itu ditanya, pasti Anda jawab. Kenapa? Karena itu teman Anda. Anda sudah kenal dia, kayak sudah chemistry-nya sudah dapat. Nah, kira-kira seperti itulah peneliti kalau wawancara. Harus ketemu dulu chemistry-nya. Seolah-olah sudah lama kenal, padahal baru 1 menit yang tadi. Atau baru 5 menit yang tadi. Tapi seolah-olah sudah kenal 1 bulan, 2 bulan yang lalu. Padahal baru tadi. Buat suasana menjadi seperti itu. Jadi Anda harus bisa membawa situasi seolah-olah Anda sudah lama kenal dengan yang bersangkutan. Caranya bagaimana? Tahap pertama. Ketika Anda sebagai seorang peneliti ketemu, maka Anda yang lakukan tahap pertama adalah berusaha untuk mengenalkan Anda terlebih dahulu kepada informan. Anda ini siapa? Tinggal di mana? Semua Anda mesti berikan gambaran profil Anda ya. Tujuan Anda ke sini mau apa? Dari situ lalu kemudian akan muncul interaksi, pertukaran informasi. Setelah Anda memperkenalkan diri, profil Anda sudah Anda sampaikan. Lalu Anda kemudian bisa balik bertanya tentang profilnya informan. Jangan dulu kepada inti pertanyaan yang mau diwawancara. Jangan dulu. Kalau langsung kepada inti, nanti kayak tadi yang saya contohkan di awal. Dia bilang ini siapa ini orang. Kayak begitu. Jadi profil Anda, dia dulu cari tahu, kenal dulu profilnya. Siapa tahu, dan ketika dia jelaskan profilnya, ternyata ada kesamaan sedikit dengan Anda. Oh, ternyata sama-sama dari daerah mana? Oh, Pak, saya ternyata dari sini. Saya dulu lahirnya di sini, Pak. Orang tua saya tinggal dulu di sini, Pak. Dengan begitu, itu menjalin keakraban. Sehingga kalau keakraban sudah muncul, chemistry-nya sudah dapat, dia nyaman. Mau ditanya apapun jadi. Tapi kalau tidak, tunggu dulu. Anda mau tanya silahkan, tapi dia jawab adanya saja. Makanya di sini sekali lagi, sebagaimana yang minggu-minggu sebelumnya saya sudah jelaskan perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Nanti Anda review ke belakang, lihat lagi. Kalau kualitatif kan memang membutuhkan waktu yang lama. Kenapa? Karena Anda harus mendalami. Baru urusan kenal saja Anda butuh waktu. Beda dengan kasus kenal memang. Yang Anda wawancarai waktu kenal, itu beda lagi. Itu gampang saja. Langsung kepada inti jadi, karena sudah kenal. Dan itu pengalaman saya sebagai seorang peneliti, baik melakukan penelitian wawancara, kualitatif maupun kuanti. Kalau kuanti enak, Pak. Enak sekali kuanti. Makanya butuhnya waktunya tidak lama. Cukup bagikan kuesionernya, tidak perlu tanya-tanya siapa dia. Bagikan dia isi, karena di dalam kuesioner ada biodata responden, dia isi selesai bawa pulang, cukup. Tanpa harus mengenal lebih dekat. Karena dia tidak merasa canggung, enak, nyaman ya. Apa yang ditanya di kuesioner itu yang dia jawab. Dan dia kemudian tidak merasa kemudian nanti si Anu ini ternyata bagian tidak. Kenapa? Karena hanya dalam bentuk tulisan kuesioner saja. Selepas itu kan Anda tidak tahu yang si ini yang mana orangnya. Kenapa? Karena ada nama, mukanya tidak tahu yang mana. Makanya dia tidak perlu merasa nyaman. Nah, kenapa dia nyaman dengan memberikan semua jawaban ada di kuesioner sebagaimana adanya? Karena itu. Dia tidak merasa kemudian dia akan ditandai si ini orang jelas terus. Sehingga tahap pertama memang harus itu dulu, membangun chemistry kepada responden. Tahapan kedua baru sudah mulai kepada tahapan
untuk kemudian bertanya-tanya hal-hal yang sifatnya umum terlebih dahulu. Setelah kemudian profilnya kenal sudah, profil yang bersangkutan sudah mulai dapat chemistry sedikit demi sedikit. Mulai ke pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya umum, jangan langsung ke inti dulu. Makanya seorang pertanyaannya nanti Anda harus buat pedoman wawancara yang nanti mengantarkan Anda ya. Kalau Anda peneliti pemula memang harus pedoman wawancara sudah perlu, kemudian Anda harus melatih supaya nanti tidak kikuk Anda, sehingga yang tadinya harusnya chemistry-nya sudah dapat karena Anda yang gugup ya, jadinya tegang di dalam. Jadi dari situlah kemudian tahap kedua, setelah Anda kemudian bertanya yang hal-hal yang umum baru mulai ke dalam. Bertanya, interaksinya Anda dengan peneliti sudah dapat, informasi sudah mulai dapat, bertanya. Setelah kemudian dari situ pertanyaan-pertanyaan umumnya sudah dapat, nanti Anda akan harus menggali informasi ke dalam-dalamnya. Karena tidak boleh hanya sebatas jawaban yang disampaikan oleh respon informan tadi. Ada jawaban yang disampaikan menimbulkan pertanyaan baru. Anda catat apa yang harus saya dalami sebentar. Tapi sebentar, jangan langsung kalau kayak itu tuh nanti sama dengan interogasi. Tapi nanti sebentar, biarkan dulu dia bercerita, jangan dipotong. Tanya yang sifatnya umum-umum dulu, yang datar-datar. Setelah itu kemudian setelah semuanya baru dalami satu persatu. Nah, dalami satu persatu sampai seterusnya, sampai mendalam-mendalamnya. Begitu dia. Sehingga dia tidak merasa kemudian kayak diinterogasi. Itulah teknik tingkatan-tingkatan interaksi komunikasi ketika melakukan wawancara. Jadi begitu ya. Nah, hal yang penting harus diingat ya sebagai seorang peneliti yang ketika melakukan wawancara, ada 3 hal penting ini. Apa itu? Yang pertama, sebagai peneliti, sebagai orang pewawancara, berfungsi tidak hanya sebagai penggali data, tetapi lebih jauh lagi, yaitu memahami subjek yang diteliti. Jadi subjek yang diteliti harus kita pahami. Kadang-kadang begini, antara apa yang dia sampaikan dengan apa yang bahasa tubuhnya itu kadang berbeda. Dia tidak mau layani Anda tidak enak. Sementara dia mungkin punya kesibukan. Dia harus menyelesaikan pekerjaannya. Anda kalau bertanya terus juga dia bilang, kapan selesai ini, baru saya kapan selesaikan pekerjaan. Sehingga Anda harus membaca situasi-situasi itu. Jadi tidak hanya menggali saja, tapi hal-hal yang lain. Pertimbangkan situasi dan kondisi ketika ingin mewawancara. Lihat situasinya. Memungkinkan tidak dalam melakukan wawancara. Kalau memang tidak memungkinkan, jangan dipaksa. Jangan dipaksa ya. Jangan dipaksa untuk melakukan wawancara. Kalau memang dia tidak mau situasinya. Kalau di kantor tidak bisa, Anda bisa janjian di rumahnya. Bisa janjian di warkop, di mana saja. Boleh, wawancara itu tidak harus mesti di kantor. Di mana saja, yang penting bisa wawancara, ada kesepakatan dengan yang bersangkutan, jadi Anda melakukan wawancara. Jadi Anda harus melihat situasi. Peneliti kualitatif harus jeli melihat simbol yang terjadi selama wawancara, jangan abaikan hal kecil yang terjadi ya. Untuk kepentingan observasi. Maksudnya begini, ada hal-hal jawaban yang kadang menunjuk. Jadi begini, kita sebagai peneliti kalau yang sudah pengalaman itu akan mengetahui mana jawaban yang sesungguhnya, mana jawaban yang tidak. Kenapa? Karena bahasa tubuh itu bisa kita lihat. Kadang ada sesuatu yang dia tutupi dari jawabannya. Sehingga kita bisa nanti akan cari tahu melalui observasi, pengamatan. Betul tidak ini, jangan-jangan betul ini. Nanti kita akan melakukan observasi. Kita harus jeli melihat hal-hal seperti itu. Tapi kalau nanti pemula, kadang-kadang awal-awalnya belum dapat ya. Nanti lama-lama ketika sudah lama melakukan wawancara, penelitian, kadang-kadang sudah bisa memahami. Tapi kalau sudah sering melakukan wawancara, itu kadang sudah mengetahui bahasa-bahasa simbol yang tidak diungkapkan dengan kata, tapi itu melalui bahasa tubuh. Nah, itu bisa jadikan pertanda untuk kemudian ada hal-hal yang ia sembunyikan yang perlu kita cari tahu lagi melalui teknik-teknik wawancara yang lain, atau melalui observasi. Itu yang harus diperhatikan. Sekali lagi Anda mesti perhatikan hal-hal ini agar supaya orang yang berusaha melakukan wawancara Anda tidak orang yang diwawancari tidak merasa diawasi, merasa nyaman ya. Situasinya dapat, Anda mesti cari di mana, kalau bukan di kantor, di rumah atau di tempat-tempat lain. Kemudian bentuk-bentuk wawancara. Jadi dalam wawancara ada 3 bentuk penting dalam wawancara. Secara teoritis ini ya. Ada wawancara terstruktur, semi terstruktur, dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur ini sudah ada pertanyaan dan jawabannya. Ada pertanyaan dan sudah ada jawabannya. Ya mirip-mirip kuesioner. Sudah kuesioner lah ini. Bisa dikatakan kuesioner. Jadi hanya wawancara. Jadi bukan diisi oleh responden.
Tapi Anda bertanya, lalu kemudian dia menjawab, semua jawabannya dilihat dari pilihan jawaban yang sudah ada. Mana yang sesuai itu yang dicetak. Pilihannya bisa lebih. Jadi bukan A, B, C, D lalu salah satunya, tidak. Jadi pilihan jawabannya Anda sudah siapkan di situ. Lalu kemudian Anda nanti mana jawabannya yang dia sampaikan, Anda nanti lihat di situ di pilihan jawaban. Kalau misalnya yang dia jawab di situ ternyata mengena, ada 6 jawaban. 4 mengena, 4-4-nya ada centang. Karena Anda kan nanti tidak menghitung. Beda kalau kuesioner untuk menghitung A, B, C, D itu ada angkanya. Jadi dilihat A mana yang paling tinggi, A barangkali kah, atau D yang paling tinggi, atau E yang paling tinggi. Tapi semua ada angkanya. Tapi kalau dalam penelitian kualitatif tidak. Itu hanya jadikan sebagai alat untuk memudahkan nanti peneliti menganalisis. Jadi sudah ada pilihan jawabannya, sudah ada jawaban-jawabannya, tinggal di checklist, disesuaikan dengan mana yang dia jawab. Ada wawancara semi terstruktur, ada pedoman wawancara, tapi tidak ada pilihan jawabannya. Pedoman wawancara hanya dijadikan sebagai alat untuk mengantisipasi jangan sampai peneliti ini lupa apa yang dia mau tanya. Atau mengantisipasi supaya pertanyaannya ini, wawancaranya ini terstruktur. Tidak kemudian tanyanya awal, tiba-tiba langsung akhir. Pokoknya tidak karuan, tidak. Supaya terarah ya. Wawancaranya ini supaya terarah. Terutama peneliti pemula. Peneliti pemula Anda skripsi nanti usahakan ada ini. Kalau yang ini biasanya ada keperluan tertentu. Saya pernah lakukan ini. Saat melakukan wawancara. Jadi sudah ada pilihannya. Jadi saya sebagai peneliti cukup mendengar mana hal-hal yang sesuai itu yang saya. Kalau mana yang tidak kena, itu kan saya catat. Lalu kemudian saya mendalami, menanya ulang untuk menggali. Jangan-jangan ada yang dia tidak sebut, tapi sudah ada pilihan jawabannya di situ. Itu yang seperti itu. Tapi kalau untuk skripsi yang biasa. Wawancara semi terstruktur, ada pedoman wawancara. Jadikan sebagai panduan. Kemudian ada wawancara tidak terstruktur. Ini tidak pakai panduan wawancara. Pokoknya dia bertanya saja. Kenapa? Karena dia sudah mahir lah. Mahir sebagai seorang pewawancara. Penelitian yang dia telitikan dia kuasai. Topiknya dia kuasai, tidak perlu pakai pedoman wawancara. Sehingga tidak terstrukturnya. Yang berikutnya, metode pengumpulan data adalah dokumentasi. Ini masuk kategori data primer. Apa itu dokumentasi? Yaitu salah satu metode pengumpulan data kualitatif. Kuantitatif juga pakai ya. Tapi karena di sini pakai referensi kualitatif sehingga kalimatnya metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek. Jadi ini ada data yang sudah ada sebelumnya, banyak bentuknya. Ada dokumen pribadi, foto, catatan pribadi, macam-macam ya, catatan tertulis, keterangan. Kalau ini tentang biografi seseorang atau bibliografi atau life story misalnya, kan pasti butuh dokumen-dokumen pribadi. Tapi kalau dalam penelitian di skripsi yang tidak meneliti tentang orang ya, tetapi lebih kepada misalnya tentang subjek, tentang kinerja, tentang kepemimpinan, tentang pembangunan, tentang apa yang lain, pemberdayaan ya. Itu berarti biasanya yang dibutuhkan ada dokumen resmi yang dimiliki yang dikeluarkan oleh instansi atau pihak terkait yang tentu punya keterkaitan datanya dengan yang Anda teliti. Jadi banyak macam. Itu dokumen-dokumen resmi. Bisa data statistik, bisa dari dinas apa, ya, macam-macam. Sesuaikan dengan yang Anda temukan. Kalau Anda penelitian di desa, misalnya butuh RPJM desa. Butuh data-data yang lain. Ya. Itu disebut dengan dokumentasi. Foto-foto, ya, hasil-hasil rapat, terhadap memo, catatan, atau telaan staf atau apalah kira-kira yang bisa dibutuhkan ya itu dokumen resmi dari instansi terkait. Nah itu dokumentasi. Dan terakhir metode pengumpulan data penelitian kualitatif adalah FGD, Focus Group Discussion. Apa itu FGD? Itu adalah wawancara, namun wawancaranya dilaksanakan dengan kelompok, bentuknya adalah kelompok. Jadi dikumpulkan orang dalam satu tempat, kemudian dilakukan wawancara secara bersamaan. Kalau wawancara yang tadi di depan itu satu orang kita wawancarai. Tapi kalau sudah berkelompok itu namanya sudah FGD,
focus group discussion. Kenapa dilakukan itu? Ya, tujuannya untuk berdiskusi dan berdialog bersama. Jadi dia modelnya diskusi dan berdialog dengan tetap muka langsung dengan responden, informan, penelitian. Tujuannya apa? Guna menghasilkan suatu informasi langsung dari berbagai sudut pandang. Jadi satu macam pertanyaan itu bisa Anda peroleh dari berbagai sudut pandang. Dari berbagai persepsi responden. Namun pada kesimpulannya nanti Anda harus melakukan kesimpulan akhir ya. Untuk disepakati, untuk dipahami oleh semua mana yang kemudian lebih dominan atau mana yang misalnya seperti itu. Jadi kalau ada perbedaan sementara kita membutuhkan satu jawaban yang pasti, itu mesti disepakati. Diskusinya mesti akan ada kesimpulan. Oh, konklusinya ini, intinya ini. Jadi narasinya dibuat, diketik, pakai fokus misalnya boleh, kemudian dilihat oleh responden kemudian sepakat, oh ya ini yang jadikan inti yang kami maksud. Itu begitu ya. Jadi modelnya berdiskusi, berdialog bersama. Tetap muka. Jadi itu FGD. Jadi biasanya itu dilakukan FGD dengan siapa, FGD dengan siapa. Nah, namun ada ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan ketika seorang peneliti melakukan FGD. Pertama, jumlah pesertanya jangan terlalu banyak. Bisa antara 5 sampai 10 orang. Ini menurut Hirdiansa begitu. Jadi jumlah peserta FGD-nya itu berkisar dari 5 sampai 10 orang. Kenapa hanya 5 sampai 10 orang dibatasi? Agar mudah peneliti mengarahkan pertanyaan dan memberikan kesimpulan. Kenapa? Karena jumlahnya tidak terlalu banyak. Sebab kalau sudah banyak nanti sulit nanti peneliti mengarahkan, sulit peneliti nanti membuat kesamaan persepsi. Kenapa? Karena jumlahnya sakit terlalu besar. Jadi 5 sampai 10 orang bisa mewakili, bisa menjadikan sebagai jumlah peserta kisarannya 5 sampai 10 orang untuk melakukan FGD. Supaya mudah bagi peneliti untuk mengarahkan dan mengambil satu kesimpulan. Kenapa? Karena pesertanya tidak terlalu banyak. Yang kedua yang harus diperhatikan adalah peserta FGD harus homogen, harus sama. Kalau petani semua, jangan campur dengan nelayan. Karena pasti jawabannya berbeda, kesimpulannya tidak sama. Ya, itu ya, homogen, tidak boleh heterogen. Kemudian perlunya dinamika kelompok. Jadi dinamika kelompok dalam berdiskusi ini perlu diperhatikan agar supaya nanti bisa ada keterwakilan informasi yang jelas dari semua pihak. Perlu dinamika kelompok. Itu yang harus diperhatikan. Ya, di dalam metode pengumpulan data melalui FGD. Mengapa FGD perlu dilakukan? Jika peneliti membutuhkan pemahaman yang lebih dari satu sudut pandang dan bisa mendapatkan pemahaman yang lebih bervariasi. Jadi peneliti ingin dapat informasi lebih kaya, lebih banyak. Kemudian jika terjadi gap komunikasi antar kelompok. Nah, di sini dibutuhkan ketika ada perbedaan gap komunikasi antar kelompok sehingga diperlukan kesamaan persepsi antara kelompok dengan kelompok yang lain untuk mendapatkan jawaban yang pasti. Untuk menyikapi suatu fakta secara lebih detail dan lebih kaya. Jadi ada hal-hal yang mungkin ingin perlu digali lebih dalam, sulit untuk kemudian satu-satu, sehingga harus melakukan secara diskusi secara kelompok supaya bisa lebih menggali informasi lebih dalam. Yang terakhir perlu mungkin keperluan verifikasi. Jadi dalam FGD bisa langsung melakukan verifikasi terhadap data-data yang diperoleh sebelum-sebelumnya. Ya. Jadi untuk uji validitas juga di sini untuk melakukan verifikasi data terhadap apa yang sudah dilakukan atau didapatkan sebelumnya. Ini menarik, FGD juga bagus dalam penelitian kualitatif. Tapi untuk skripsi masih jarang dilakukan. Saya belum menemukan FGD di skripsi digunakan. Kenapa? Karena mungkin keterbatasan pengetahuan dan kemampuan seorang peneliti untuk melakukan FGD. Kenapa? Kalau pakai FGD nanti Anda mengumpulkan orang. Anda pasti kalau yang jauh mesti ada fasilitasi biayanya. Anda mesti kasih konsumsinya ketika FGD. Sudah waktunya makan siang, Anda mesti siapkan makan siang dan seterusnya. Sehingga kadang-kadang ini juga untuk skripsi ya jarang, kecuali penelitian-penelitian yang lain, penelitian-penelitian terapan, atau biasanya mungkin karena penelitinya adalah mahasiswa S2 atau S3, sehingga biasa menggunakan FGD. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan untuk metode pengumpulan data penelitian kualitatif. Ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan melalui grup yang sudah ada. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas atensinya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, ada kekurangan. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.